Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiatul Maulidia dengan NIM 1902104020046. Nama saya Amanda Tiara Dewi Paramita dengan NIM 1902104020056. Di kelompok 2, saya menjadi penyusun PowerPoint. Saya Lutfia Fikri Azizah, NIM 1902104020064 sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kemuliana dengan NIM 1902104020066. Saya di sini sebagai presentator. Perkenalkan, saya Luki Dwi Puji Lestari dengan NIM 1902104020071 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hayin Alia Mahfud dengan NIM 1902104020073 sebagai pemakalah. Saya Muhala Ifa Rofaila dengan NIM 1902104020078 sebagai pemateri. Saya Sayyidah Nuriana Sufi dengan NIM 190210402080 sebagai editor video. Fungsi media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan mutu pendidikan. Secara umum, fungsi dari media pembelajaran yang pertama yaitu memberi kemudahan kepada peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi dapat memudahkan siswa untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, memberi pengalaman baru dalam belajar yang berbeda dan bervariasi. Contohnya, saat mata pelajaran tentang sejarah. Biasanya siswa menggunakan LKS sebagai media pembelajaran. Maka dari itu, guru dapat menggunakan media audiovisual seperti menunjukkan video tentang sejarah kepada siswa, sehingga siswa memiliki pengalaman baru dalam belajar yang tidak hanya berfokus pada buku pelajaran saja. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang iptek. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda dan bervariasi, siswa akan merasa senang dan tidak bosan ketika belajar materi tersebut. Yang kelima yaitu memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Informasi yang berasal dari guru maupun buku pelajaran dapat diperjelas lagi dari media pembelajaran tersebut, sehingga siswa lebih mudah memahami apa maksud dari materi yang dipelajari. Yang keenam, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Media pembelajaran yang digunakan membuat siswa tidak bosan dan merasa senang, sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas dari belajar mengajar. Yang selanjutnya, fungsi media pembelajaran menurut Ahsin. Yang pertama yaitu agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan tepat guna. Dengan media pembelajaran dapat membantu jalannya proses belajar mengajar, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tersampaikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Ada kalanya seorang guru kesulitan untuk menyampaikan informasi atau materi kepada peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik secara mudah untuk dipahami oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, untuk mempermudah peserta didik untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh pendidik. Selain memudahkan pendidik, juga media pembelajaran dapat memudahkan peserta didik dalam menyerap informasi yang telah disampaikan. Yang keempat yaitu memotivasi peserta didik untuk lebih memahami dan mendalami
materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Materi yang disampaikan menggunakan media pembelajaran dapat memotivasi atau menimbulkan rasa penasaran kepada peserta didik mengenai pelajaran yang telah disampaikan, sehingga peserta didik semakin giat dan rajin untuk mempelajari dan mencari-cari bahan atau materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kelima yaitu menghindari kesalahpahaman antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain terkait informasi yang telah disampaikan oleh guru. Informasi yang telah disampaikan oleh guru bisa jadi anak yang satu dengan anak yang lain berpikiran berbeda, sehingga informasi yang telah disampaikan menjadi multitafsir. Maka dari itu, media pembelajaran sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga guru dapat memberikan pemahaman kepada siswanya agar tidak menyalahartikan informasi atau materi yang telah disampaikan. Yang kedua ialah manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum memiliki manfaat ialah untuk mempermudah proses pembelajaran yang dilakukan kepada tenaga pengajar terhadap peserta didik, sehingga proses belajar mengajar yang disampaikan bersifat lebih efektif dan efisien, serta peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dengan mudah. Menurut para ahli, media pembelajaran memiliki banyak manfaat. Salah satunya ialah menurut Sujana dari FAI. Menurut Sujana dari FAI, manfaat media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah menarik perhatian peserta didik. Dengan media pembelajaran, peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan dan memiliki motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran yang dibawakan oleh tenaga pengajar. Yang kedua ialah bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Dengan bantuan media pembelajaran, materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar akan dengan mudah diserap oleh peserta didik, sehingga proses belajar mengajar akan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga ialah metode mengajar akan lebih bervariasi. Dengan media pembelajaran, metode belajar akan lebih bervariasi dan tidak monoton, sehingga membuat peserta didik tidak bosan dan senang untuk belajar materi yang dibawakan oleh tenaga pengajar. Yang keempat ialah pembelajar dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Media pembelajaran dapat membantu siswa untuk mengembangkan kegiatan belajar yang diberikan oleh tenaga pengajar. Seperti contoh ialah studi observasi. Tenaga pengajar biasanya sering menggunakan media pembelajaran ini untuk memberikan materi berkaitan dengan observasi kepada peserta didik. Hal ini tentu membuat peserta didik senang untuk memahami materi tersebut. Yang kedua ialah manfaat media pembelajaran Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik tahun 1994 halaman 15. Yang pertama ialah letakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Pemikiran yang terjadi dalam proses pembelajaran ialah secara sadar dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini ialah memberikan peserta didik materi yang tepat dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua ialah membesar perhatian pembelajar. Membesar perhatian pembelajar ini sama seperti dengan yang dimaksud oleh Sujana dari FAI sebelumnya, ialah memberikan motivasi kepada pembelajar untuk memahami serta mendalami materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Dalam hal ini berfokus kepada motivasi peserta didik untuk memahami dan mendalami materi yang disampaikan. Yang ketiga ialah meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Dengan media pembelajaran, kita bisa mengetahui dasar-dasar perkembangan pembelajaran sehingga dapat mengembangkan materi pembelajaran dan disesuaikan lagi dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat ialah memberikan pengalaman nyata. Dengan media pembelajaran, ilmu yang diberikan kepada peserta didik
tidak hanya berupa imajinasi, tapi kita dapat menyampaikan secara nyata, disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar, sehingga peserta didik mampu mengetahui materi pembelajaran sesuai dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Yang kelima ialah menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Maksudnya ialah menjadikan pemikiran peserta didik lebih teratur atau terarah serta berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan ialah pemikiran terus berkembang sesuai dengan perkembangan pembelajaran. Yang keenam ialah membantu tumbuhnya pengertian. Membantu pengertian ialah yang dapat membantu perkembangan bahasa dengan media pembelajaran. Para guru mampu menumbuhkan cara berpikir peserta didik dalam memahami materi yang dibawakan. Contohnya, kita bisa mengartikan pendidikan melalui media pembelajaran, sehingga mampu membantu mengembangkan kemampuan berbahasa peserta didik. Yang ketujuh, dan yang terakhir, ialah memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan orang lain. Maksud dari memberikan pengalaman baru kepada peserta didik sama seperti sebelum-sebelumnya, bahwa media pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan pengalaman baru dalam dunia pendidikan.